Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari teknik pemasaran digital kami kepada UMKM AB Batagor. Kami dari kelompok 4 DKVA yang terdiri dari anggota kelompok saya sendiri 2031001 Robinson Jaya, dan ada Jerry 2031002, Kevin Alexander dengan NPM 2031153 dan Fiona 2031107. Gambaran umum mitra. AB Batagor merupakan sebuah usaha UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner dari salah satu makanan khas dari Indonesia, yaitu batagor. Nama perusahaannya AB Batagor. Alamat berdirinya Jalan Imam Bonjol, Komplek Nagoya Newton, Lubuk Baja, lebih tepatnya di Nagoya Food Court. Tahun berdirinya 2008. Jenis perusahaan wira swasta UMKM kuliner. Produk yang dihasilkan adalah batagor olahan. Latar belakang masalah, adanya pandemi COVID-19 yang membuat UMKM kuliner di Batam mengalami penurunan. Kedua, kurangnya penerapan digital marketing pada UMKM. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah mempromosikan UMKM AB Batagor dengan memanfaatkan digital marketing melalui sosial media. Manfaatnya bagi UMKM dapat menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari selama ini. Target pasar dan cara menarik perhatian target. Target pasar untuk UMKM ini adalah orang-orang dari berbagai kalangan usia, namun lebih difokuskan kepada kalangan muda zaman ini karena mereka lebih mudah untuk dijangkau, mengingat strategi yang digunakan kebanyakan berfokus pada digitalisasi, di mana kalangan muda sudah familiar dengan hal ini. Di sini kami memanfaatkan dua sosial media yang akan digunakan sebagai media promosi dan pendekatan dengan target, yaitu Facebook dan Instagram. Metode promosi yang akan digunakan adalah dengan memposting foto close-up dari makanan sebagai bumbu tambah untuk menarik perhatian target. Tidak hanya itu, postingan yang diupload juga disusun dengan feeds yang rapi dan estetik. Selain dari itu, juga akan diposting konten review untuk meyakinkan target bahwa makanan ini worth to buy and try. Kemudian akan ada postingan mengenai promo menarik yang digabungkan dengan copywriting yang baik dengan formula AIDA, serta membuat landing page yang menarik juga dengan formula AIDA. Konsep dan strategi copywriting. Seperti yang kita ketahui, copywriting merupakan tulisan pendek catchy yang bisa terdapat di iklan dan bertujuan untuk mengajak orang membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Konsep dan strategi yang akan digunakan berupa tulisan singkat yang catchy, promo menarik, dan foto close-up makanan dengan feeds yang menarik yang akan diposting ke sosial media dengan memanfaatkan formula AIDA. Alasan kami memilih konsep ini adalah karena foto makanan close-up dan menarik dapat membuat orang tergiur untuk mencobanya. Lalu ditambah dengan adanya promo menarik dan tulisan singkat yang catchy yang akan semakin meningkat daya tarik pembeli. Iklan dan feeds akan dibuat dan diposting ke media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial dapat memudahkan kita untuk berinteraksi dengan calon pembeli dan memasarkannya dari sisi yang berbeda. Selain itu, target pemasaran kami adalah kalangan muda yang kebanyakan berselancar di dunia maya. Target dari penerapan digital marketing pada UMKM AB Batagor adalah untuk meningkatkan penjualan atau sales, serta mempromosikan produk dan brand UMKM ke range yang lebih luas. Dengan penerapan digital marketing ini, diharapkan penjualan AB Batagor dapat meningkat dan semakin dikenal oleh masyarakat banyak. Luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan penerapan strategi pemasaran digital pada UMKM AB Batagor adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh dan tracking insight dari sosial media AB Batagor yang sudah dibuatkan, sehingga dapat digunakan sebagai tools untuk menganalisa teknik terbaik dalam pemasaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, harapan agar penerapan strategi pemasaran ini dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam meningkatkan penjualan bagi UMKM AB Batagor. Yang ketiga, tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Halo semuanya, nama saya Robinson Jaya dengan NPM 2031001. Di sini, metode pelaksanaan yang kami gunakan adalah dengan teknik pengumpulan data, proses perancangan luaran, tahap pelaksanaan, dan melakukan jadwal pelaksanaan. Pada teknik pengumpulan data, kami melakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan.
di mana tim penulis melakukan pengamatan di sekitar UMKM dengan memperhatikan keadaan dan lokasi AB Batagor yang cukup strategis, yaitu di Nagoya Food Court bagian depan. Pada proses perancangan luaran, tim penulis membuat beberapa strategi untuk mempromosikan UMKM AB Batagor melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, atau Twitter. Selain dari sosial media, tim penulis juga membantu UMKM AB Batagor untuk menciptakan sebuah website sederhana berisikan landing page tentang pengenalan profil, pemasaran, promosi, lokasi, dan kontak UMKM AB Batagor. Pada tahap pelaksanaan, tim penulis mulai melakukan riset untuk memilih UMKM yang akan dijadikan mitra dan merealisasikan digital marketing. Setelah target sudah didapatkan, tim penulis mendatangi lokasi UMKM ini untuk melakukan survei lokasi. Setelah itu, kami memasarkan produk UMKM AB Batagor dengan memanfaatkan penerapan strategi pemasaran digital melalui sosial media terhadap UMKM AB Batagor. Pada tahap ini tim penulis melaksanakan kegiatan dengan mempromosikan UMKM AB Batagor melalui sosial media dengan target pasar yang tuju adalah anak-anak kalangan muda. Pada tahap penilaian, tahap ini dilaksanakan setelah proses pemasaran digital telah berhasil diimplementasikan dan dilaksanakan oleh tim penulis. Tim penulis akan memantau dan mengamati UMKM AB Batagor sebagai sebuah evaluasi dan penilaian terhadap strategi yang sudah dilaksanakan. Apakah kegiatan ini berjalan dengan baik dan benar-benar dapat membantu UMKM dalam peningkatan penjualan serta dampak positif lainnya bagi mitra UMKM AB Batagor. Pada tahap pelaporan, tim penulis melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama proses kegiatan observasi lapangan kepada dosen mata kuliah teknik pemasaran digital. Pada jadwal pelaksanaan kami melakukan pencarian mitra, survei ke lokasi mitra wawancara, dan mengajukan izin, menjelaskan maksud dan tujuan digital marketing, penyusunan proposal, penyerahan proposal, perencanaan kegiatan dan pembagian tugas, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, membuat landing page dalam berbentuk website, membuat akun Instagram UMKM, mempromosikan UMKM melalui akun Instagram, membuat konten untuk mempromosikan UMKM, melakukan A/B testing terhadap konten yang telah dibuat, membuat konten viral UMKM melalui sosial media TikTok dan Instagram, melakukan analisa terhadap konten Instagram dan TikTok. Setelah itu kami melakukan evaluasi hasil kegiatan dan penyusunan artikel dan laporan hasil kegiatan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona dengan NPM 231107 dari kelas 4 di KVA. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu hasil dan luaran yang dicapai. Nah, pertama ada perancangan luaran kegiatan. Nah, jadi di sini diawali dengan mencari mitra, lalu kita menyusun proposal kegiatan, setelah itu kita menyusun pertanyaan untuk ditanyakan ke pelaku usaha, setelah itu kita melakukan survei, lalu kita melakukan wawancara terhadap pelaku usaha untuk mencari tahu apa masalah atau kendala yang sedang mereka hadapi saat ini. Kemudian kita meminta izin juga dalam proses ini. Habis itu kita juga menyusun rencana kegiatan, yaitu membuat beberapa strategi pemasaran digital yang dapat diaplikasikan dalam proses promosi UMKM tersebut. Lalu kita membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada proses implementasi luaran. Nah, jadi di sini kita melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan observasi ke lokasi UMKM. Nah, jadi di sini kita melakukan ini untuk mengumpulkan berbagai data atau informasi yang akan dibutuhkan dan berguna saat proses kegiatan ini berlangsung. Selanjutnya kita juga ada membagi tugas dan tanggung jawab terhadap masing-masing anggota supaya kegiatan ini dapat diselenggarakan dan diselesaikan dalam waktu yang tepat. Nah, terus ini juga ada gambar, yaitu kondisi sebelum strategi pemasaran digital itu dilakukan. Lalu di sini selanjutnya yang ketiga ada kondisi setelah implementasi. Nah, jadi setelah implementasi berhasil dilakukan, di sini kita melakukan evaluasi dengan mengobservasi UMKM AB Batagor. Apakah penerapan strategi pemasaran digital melalui sosial media yang sudah dilakukan ini berlangsung dengan baik. Nah, jadi di sini kita memantau jumlah followers dan activity yang berinteraksi dengan homepage akun sosial media dari UMKM. Nah, di sini kondisi UMKM AB Batagor setelah mengimplementasikan kegiatan ini. Nah, di sini bisa dikatakan cukup berhasil karena di sini kita bisa lihat followersnya itu melambung tinggi, cukup tinggi.
dan lumayan pesat. Terus jumlah aktivitinya itu lebih banyak interaksi yang masuk, lebih banyak orang yang like dan orang yang komen. Terus banyak yang follow juga. Terus di sini kita ada daftarin dia ke Google juga. Jadi pas search itu muncul AB Batagor lokasinya di mana. Kemudian di sini kita juga ada bikinin landing page. Di sini ada informasi-informasi seperti lokasi, kontak, terus ada harga, promosi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. AB Batagor merupakan salah satu UMKM di Batam yang menjual berbagai produk olahan hidangan khas Bandung seperti berbagai macam batagor dan siomay. AB Batagor didirikan oleh Bapak Yoto dan dikelola sendiri sejak tahun 2015. Pada akhir tahun 2019 terjadi wabah pandemik COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi jarak dan perjalanan lintas negara. Batam yang terkenal dengan wisata kuliner dan merupakan salah satu kota pariwisata yang banyak dikunjungi negara tetangga pun terkena dampaknya. Terlebih lagi, UMKM kecil, sulit bagi mereka untuk menjual produk mereka dengan keadaan yang ada. Hal ini yang mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim penulis ini adalah berupa penerapan strategi pemasaran digital yang dilakukan melalui sosial media yang bertujuan untuk memperkenalkan UMKM ini kepada masyarakat untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam. Tim penulis dan pelaksana menyusun berbagai strategi baik dari membuat Instagram Ads, mendaftarkan UMKM ke Google, membuat konten freebies, dan membuat berbagai macam sosial media bagi UMKM agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Setelah kegiatan ini berhasil dilakukan, tim penulis segera menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya ada saran. Nah, berikut ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, bagi mitra UMKM, tim penulis berharap agar UMKM dapat memanfaatkan dengan baik strategi pemasaran yang telah disiapkan oleh tim penulis dan pelaksana dengan maksimal. Kemudian yang kedua, bagi penulis mendatang. Nah, dapat membandingkan strategi pemasaran digital yang kurang berpengaruh dan yang paling bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.